Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad 18 Rabiul Tsani 1436 Hijriah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama di dalam Masjid An-Nur di Denpasar, Bali ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami sadar, dan kami memohon maghfirah darimu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya berterima kasih terutama kepada pengurus Masjid An-Nur yang telah memperbolehkan dan mengizinkan untuk mengadakan majelis ilmu yang di dalamnya hanya dibacakan ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua dari kita, terutama para pengurus masjid ini, senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah dosa yang tidak terampuni. Kalau kita ingin bahas tema ini, maka ada pertanyaan dari tema yang kita bahas ini. Kalau seandainya kita sudah mengetahui dosa ini tidak terampuni, lalu kenapa? Artinya, dalam bahasa lain, apa pentingnya membahas tema ini? Dan ini tugas para pendakwah, para penceramah agama,
meyakinkan kepada umat Islam bahwa yang dibicarakan sekarang adalah penting. Jadi duduknya kita sekitar 1 jam sampai 2 jam ke depan kita tidak sia-siakan, sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar merasakan faidah dan pentingnya duduk di majlis dengan tema dosa yang tidak diampuni ini. Sekali lagi, kalau ditanya memang kenapa kalau dosa tidak diampuni? Kenapa dosa kalau tidak diampuni? Maka jawabannya, kalau dosa, ada sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya tidak ada lain kecuali nasibnya di neraka. Ini adalah inti kajian, meyakinkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bahwa dalam Islam ada namanya dosa yang tidak diampuni, yang kalau tidak diampuni berakibat fatal, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika Anda mendengar atau membaca buku, mendengar ceramah Islam, agama Islam, atau membaca buku tentang kata neraka, maka jangan pernah terbesit di dalam hati Anda kecuali tempat siksa paling terburuk. Saya ulangi, kapan Anda mendengar ceramah agama dari seorang ustadz, kiai, tuan guru, atau apa saja yang disebut sebagai gelar orang-orang yang mengajari umat Islam tentang ilmu agama Islam, atau Anda membaca buku yang di situ terlewat kata neraka, maka jangan pernah terbesit dalam hati dan pikiran Anda kecuali neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang neraka, yang itu tadi kaitannya dosa yang tidak diampuni. Karena orang dengan mudahnya dia akan bertanya, memang kalau dosa nggak diampuni kenapa? Kata anak muda sekarang, so what? Lalu kenapa kalau dosa nggak diampuni? Maunya apa ente? Maka Anda dibalik sana, dosa tidak diampuni maka berujung pastinya kepada apa? Neraka. Agar semakin menganggap tema ini penting, maka saya harus menjelaskan neraka. Lalu ada orang yang bertanya lagi, karena ada orang bertanya lagi, kalau masuk neraka kenapa? Ya, iya, manusia-manusia di zaman sekarang seperti itu. Ustadz-ustadznya harus sedetil-detilnya menjelaskan, sehingga dia benar-benar paham kalau masuk neraka kenapa. Maka perhatikan, neraka kalau dimasuki maka tidak ada tempat yang paling terburuk dari siksa-siksa disediakan untuk sisa kecuali neraka. Lihat beberapa sisi yang akan saya jelaskan tentang bahwa neraka tempat siksa paling terburuk. Ya, tempat siksa sudah paling lagi. Kurang apa itu lagi? Paling terburuk. Lihat, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau orang disiksa di dalam neraka, nih perhatikan, yang belum pernah berkenalan dengan neraka sehingga meremehkan maksiat, sering meninggalkan kewajiban-kewajiban, kalau seandainya orang disiksa di neraka, maka dia tetap disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, disiksa tapi tidak mati-mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa di dalam api neraka jahanam. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka di dalam neraka jahanam tidak mati, tidak juga hidup. Apa maksudnya?
mereka tidak mati, ketika disiksa hancur tubuhnya digantikan dengan tubuh yang lain, hancur gosong kulitnya digantikan dengan kulit yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullama nadhilat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit-kulit mereka gosong dengan dibakar di api neraka, maka kami gantikan kulit-kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa yang pedih. Itu maksudnya dibakar tidak mati, disiksa hancur kepalanya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, orang yang tidak mengerjakan sholat wajib, maka dia akan disuruh berbaring, kemudian di arah kepalanya akan dilempari batu. Kapan batunya tersebut menggelinding, kepalanya hancur, maka dikembalikan kepada kepala yang lain. Terus seperti itu. La yamut, tidak mati, tetapi tetap terus disiksa. Ini buruknya siksa neraka. Makanya saya katakan, jangan pernah terbesit ketika Anda mendengar neraka, kecuali tempat siksa paling terburuk. Sisi terburuknya dari sisi mana? Disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Apa maksud tidak mati? Kapan disiksa hancur tubuhnya, dikembalikan kepada tubuh yang lain, dikembalikan tubuhnya sempurna lagi, siksa lagi, sempurna lagi. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 56 tadi, kullama nadhijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, hancur, digantikan dengan kulit yang lain. Sedikit menyimpang tentang kulit, ada penemuan menarik berdasarkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 56, bahwa kulit diciptakan oleh Allah sebagai rasa untuk manusia. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang diganti adalah kulitnya, karena ketika kulit masih ada, maka dia akan merasakan rasa sakit, panas, dingin, dan semisalnya. Oleh karenanya di dalam ilmu kedokteran terdapat sebuah mu'jizat, i'jazul ilmi, penemuan ilmiah tentang Al-Quran, dan sudah ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa kulit adalah alat rasa untuk manusia. Jika kulitnya hilang, maka hilang rasanya. Coba kalau seandainya kita disuntik, yang pertama kali masuk, maka itu yang akan terasa sakit. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, maka tidak terasa sakit lagi. Nah, ini sisi pertama. La yamut wala thumma la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak juga hidup. Tidak hidup mengapa? Karena terus-terusan disiksa, habis-habisan disiksa. Ini sisi yang pertama. Bagi yang perlu pernah berkenalan dengan neraka, maka perhatikan baik-baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sisi buruk siksa neraka yang kedua. Sebelum kita masuk kepada tema kita dosa yang tidak terampuni, saya harus menjelaskan ini. Karena ujung dari dosa tidak diampuni adalah neraka. Ini yang membuat orang akhirnya merasa tema ini sangat penting. Perhatikan baik-baik, buruknya siksa neraka yang kedua adalah orang yang disiksa di neraka tidak pernah siksanya ringan. Dalam artian, semakin hari siksa neraka semakin berat. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wasuqu ma'an hamiman. Artinya, dan penghuni neraka mereka itu akan diberikan minum dengan air yang mendidih. Bapak pernah merebus air? Nah, pas lagi menguap dan mendidihnya air tersebut, itulah minuman penghuni neraka. Nah, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi kedua buruknya siksa neraka, siksa di neraka tidak pernah ringan. Semakin hari semakin berat siksanya. Seperti diberi minum dengan air yang panas, maka air mendidih berapa derajat Celcius?
100 derajat Celcius. Maka kemudian besok harinya, misalkan si fulan, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, si fulan diberikan minum dengan air mendidih sepanas 100 derajat Celcius. Besok hari jangan pernah berharap 100 derajat Celcius. 110 derajat Celcius. Besok harinya lagi lebih panas lagi. Besok harinya lebih panas lagi. Itu sisi buruk siksa neraka yang kedua. Dalilnya apa? Lihat, Allah Subhanahu wa suqu ma'an hamiman tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15. Begitu juga di dalam surat Al-Ma'arij ayat 10. Begitu juga dalam surat An-Naba ayat 25, bahwa minuman penghuni neraka adalah air mendidih. Setiap harinya bertambah panas didihannya tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwasanya penghuni neraka tidak akan pernah diringankan siksanya, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Dan di sini sedikit menyimpang tentang masalah akidah. Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, malaikat penjaga neraka adalah bukan namanya Imam Malik atau malaikat Malik, tetapi dia malaikat penjaga neraka. Bukan juga malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Karena tidak ada pendapat yang paling kuat atau lebih kuat yang sahih rinci menjelaskan tentang malaikat penjaga neraka ini, malaikat penjaga surga namanya ini. Begitu juga tentang malaikat maut yang terkenal di tengah masyarakat namanya apa? Azrail, ya. Maka pendapat yang kuat adalah nama yang paling sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul adalah malakul maut, malaikat maut. Tidak ada namanya dari hadis yang sahih ataupun riwayat yang sahih tentang nama-nama malaikat ini. Lihat, orang-orang yang di dalam neraka mengatakan li khazanati jahannam, untuk malaikat penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, berdoa kalian wahai malaikat. Kata penghuni neraka jahanam, wahai malaikat, tolong dong doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Apa yang diminta? Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Artinya, tolong berdoa kepada Allah agar Allah meringankan dari kami siksa walau sehari. Subhanallah. Ya, siksa walau sehari. Jadi siksa neraka tidak pernah berkurang, terus bertambah. Ini sisi buruk neraka, siksa di dalam neraka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai saking penghuni neraka senantiasa selalu disiksa tapi tidak pernah mati-mati, dan disiksanya terus bertambah, tidak pernah diringankan walau sedetik pun. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada malaikat agar malaikat meminta kepada Allah agar penghuni neraka dimatikan saja. Saking bosannya siksa, sudah disiksa tidak pernah mati dan disiksa-siksanya terus bertambah pedihnya. Maka lihat, Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 27, ayat 77. Allah berfirman, "Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk." Penghuni neraka berkata, wahai Malik, wahai penjaga neraka, ya, liyaqdi alaina rabbuk, bilang kepada Rabbmu, matikan kami saja. Bosan kami disiksa nggak mati. Habis itu terus siksanya setiap hari bertambah. Ini gambaran tentang neraka. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika dosa tidak diampuni, yang ada adalah ujung-ujungnya neraka, dan neraka adalah tempat siksa paling
terburuk. Taib. Sesudah itu kita pahami, maka mudah-mudahan tema ini menjadi dirasa penting di tengah hati dan jiwa kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema bahwasanya dosa tidak terampuni ini maksudnya adalah dosa kesyirikan. Maksudnya dosa apa? Kesyirikan. Lihat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa syirik tidak diampuni adalah surat An-Nisa ayat 114 dan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Ini penegasan tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada perbandingan mana yang lebih besar, dosa mensyirikkan Allah dibandingkan dengan dosa menzinahi, na'udzubillah, mohon maaf, ibunya. Kemudian setelah dizinahi dibunuh, kemudian setelah dibunuh dicincang-cincang, kemudian setelah dicincang digoreng. Mana yang lebih besar? Dosa kesyirikan. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Karena tadi dosa kesyirikan tidak diampuni. Pasti orang yang mati dalam kesyirikan, maka dia tidak ada tiket baginya kecuali neraka jahanam bersama Fir'aun, Iblis, Haman, Karun, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan pemimpin-pemimpin kafir lainnya. Tidak ada tiket kecuali itu. Adapun yang tadi, na'udzubillah, bukan saya meremehkan menzinahi ibu, bukan saya meremehkan membunuh ibu, bukan saya meremehkan memutilasi ibu, bukan. Tapi ketika terjadi perbandingan, maka orang yang ini membunuh ini, menzinahi ini, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, apapun dosanya, selain syirik akan diampuni oleh Allah. Berarti orang yang mati dalam kesyirikan, di dalam dosa besar, maka dia masih di bawah kehendak Allah nasibnya. Kalau Allah menghendaki dia dimasukkan ke dalam surga, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia disiksa dulu di dalam api neraka, baru nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak melakukan apa? Kesyirikan. Pernah seorang ulama besar di Arab Saudi didatangi oleh muridnya, "Wahai Syekh, di kampung saya ada seorang yang menzinai ibunya." Murid-murid yang hadir, "Ayo kita pukuli anak tersebut, itu anak durhaka, tidak pantas dikasihani," dan semisalnya. Ada yang satu lagi mengadu, "Ya Syekh, di kampung saya ada orang yang takut kepada pohon-pohon dianggap mendatangkan kesialan ataupun kebaikan. Maka kebalikannya, ayo," kata Syekh, "kita ke sana." Yang tadi muridnya yang ke sana, sekarang Syekh lebih bersemangat untuk mencegah yang ini. Kenapa? Karena ini kesyirikan yang mati di dalamnya, maka tidak diampuni. Sedangkan yang ini maksiat di bawah kesyirikan. Sekali lagi, pembicaraan ini bukan membicarakan rendahnya dosa besar, tidak. Akan tetapi pembicaraan ini membicarakan tentang besarnya dosa kesyirikan. Lihat, itu dalil pertama, bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling terbesar? Kurang apa lagi itu? Paling terbesar. Kalau kita lihat, cermati dalam bahasa Arab, sedikit kita memahami bahasa Arab. Kabirun artinya besar. Akbaru artinya lebih besar. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbaru. Allah Maha Besar. Kabirun artinya besar, akbaru artinya lebih besar. Akbaru dalam bahasa Indonesia yang berarti lebih besar, ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata komparatif. Kalau seandainya ada guru bahasa Indonesia paham dia. Kata komparatif yang artinya dia lebih daripada yang lainnya. Kata lebih besar ini jika setelahnya adalah kata jamak akbarul kabair, maka berarti dosa paling terbesar. Ya, paham ya penjelasannya? Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Akbarul kabair. Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling terbesar? Maka para sahabat langsung menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalil bahwasanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah karena dia dikategorikan sebagai dosa yang paling terbesar dari seluruh dosa-dosa besar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita berhadapan dengan dosa yang berat. Dari pembicaraan ini saya sebenarnya ingin menasihati. Sebuah kekeliruan terjadi di tengah masyarakat. Kalau ada orang yang mati dalam keadaan sedang menegak minum khamar, khamarnya oplosan lagi. Ada kawan cerita, saya punya kawan dekat. Jadi dekat karena beliau sering mengantarkan saya kemana-mana. Sopir taksi, kawan saya dekat, sering mengantarkan pulang pergi bandara karena saya sering keluar kota. Beliau bercerita, saya tanya kepada beliau, wahai saudaraku, gimana pekerjaan, naksinya gimana? Alhamdulillah lancar, lebih lancar daripada sebelumnya. Semoga Allah memberikan berkah. Tapi problemnya satu, Ustaz. Kawan-kawan itu kalau lagi nunggu giliran itu bukannya mengerjakan yang bermanfaat, malah berjudi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini konsep hidup yang sangat keliru. Apa itu? Sudah miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Sama kayak tadi tuh. Ya, saya bukan katakan mendingan minum khamar yang benar-benar khamar. Ya, enggak. Tapi ini sudah khamarnya oplosan, sekali teguk mati. Ya kan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada gaya-gaya hidup manusia seperti itu. Sudah miskin, maksiat. Anda tahu di balik judi apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, tentang judi, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya sesungguhnya khamar dan judi dan
sesaji dan mengadu nasib, ini adalah buruk, perbuatan dari perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya sebentar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang judi tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisir wal azlam. Sesungguhnya khamar, judi itu adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Dalam ayat yang lain, lihat judi, ya, buruknya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan ingin dengan judi dan khamar tersebut menimbulkan di antara kalian permusuhan dan persengketaan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Dan menahan kalian dari berzikir kepada Allah, kemudian dari mengerjakan sholat. Pasti orang sedang berjudi pasti lalai apa? Sholat. Dan lebih luar biasa lagi, di balik judi ternyata ada ini tema kita, syirik. Dari mana saya katakan kepada teman saya itu, judi ada syiriknya, Ustadz. Yang namanya togel, salah satu jenis judi yang pakai angka, itu kalau seandainya teman kita lagi tabrakan, ditelepon oleh kawan yang sedang berjudi, ente sedang tabrakan? Iya. Bukannya malah ditolong, didoakan agar cepat sembuh, yang nabrak kamu mobil, plat mobilnya itu nomornya berapa? Subhanallah. Ya, sudah miskin, maksiat, sengsara dunia akhirat. Itu banyak tuh manusia seperti itu. Saya beri contoh yang lain. Mohon maaf sekali. Contohnya agak sedikit menyinggung perasaan mungkin. Miskin, rumah gubuk, akan tetapi ada di sana televisi. Rumah gubuk mau runtuh, televisi. Setiap malam nonton film porno. Miskin, bukannya digunakan untuk berdoa, lebih mendekat kepada Allah, ini malah tambah miskin, tambah maksiat, sengsara dunia akhirat. Persis tadi, ya. Orang yang menegak minum khamar, khamarnya oplosan, satu kali tegak mati. Nah, pembicaraan seperti ini saya ingin mengajak kepada siapa yang meninggal dalam keadaan minum khamar, khamarnya oplosan lagi, maka pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudari, mereka masih muslim, masih boleh apa? Disalati jenazah atas mereka. Ya, jadi ibadah bukan dengan perasaan. Misalkan ada yang mati dalam keadaan berzina, lagi dua-duaan mati, dicabut sulit juga, mati dimandikan sulit, maka yang seperti ini tetap mereka adalah muslim. Karena tidak ada dosa terbesar kecuali dosa apa? Dosa kesyirikan. Baik, itu poin yang pertama, yaitu pentingnya judul. Yang kedua, kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya tadi. Poin yang ketiga yaitu, ya, tadi yang poin yang kedua, dalil-dalil tentang dosa syirik tidak diampuni. Sekarang poin yang ketiga, kenapa dosa syirik tidak diampuni? Ya. Kalau ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya karena dalil tadi Ustadz. Ya udah, itu selesai. Saya ingin lebih mengupas lagi, kenapa dosa syirik, mensyirikkan Allah, tidak diampuni. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan ini dan poin ini kita bisa jawab dari mengetahui definisi kesyirikan.
Kalau kita sudah pahami definisi kesyirikan, maka kita akan benar-benar tahu akhirnya kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara di ayat yang ke-97 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Artinya, demi Allah, sesungguhnya kami dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Rabb semesta alam, bi rabbil alamin. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ya, ketika kami menyamakan selain engkau dengan Allah Rabb semesta alam. Di sini letak definisi kesyirikan. Kesyirikan adalah, perhatikan baik-baik, Bapak akan mudah menghadapi di dalam kehidupan sehari-hari, bisa menghukumi ini syirik atau bukan dengan memperhatikan definisi ini. Kesyirikan adalah menyamakan selain Allah. Perhatikan baik-baik, menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini apapun dan siapapun. Apapun, entah itu benda mati, gunung, besi, keris, jimat, siapapun, entah itu Jibril, malaikat yang paling mulia, atau Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, atau jin, ya, maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Disamakan dalam perihal apa? Dalam perihal perkara yang khusus milik Allah. Itulah kesyirikan. Saya ulangi, kesyirikan adalah apa tadi? Menyamakan selain Allah. Selain Allah ini apa saja? Apa saja? Siapa saja? Siapa saja? Apa saja? Entah itu pohon, entah itu benda, entah itu keris, entah apa saja, atau siapa saja, ya, siapa saja disamakan dengan selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu perkara khusus milik Allah? Yang pertama, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki, pemberian kesehatan, pemberian penyakit, penyembuhan penyakit, pemberian anak, pemberian harta, itu milik Allah khusus, kekuasaan. Yang kedua, ibadah milik Allah, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, baca Quran, berzikir, semuanya ibadah milik Allah. Apabila ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, inilah disebut dengan kesyirikan. Saya beri contoh, dan di sini terlihat dan akan terjawab kenapa dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah, dan itu poin ketiga. Kawan saya tadi, yang supir taksi tadi, beliau istrinya hamil 8 bulan, disuruh oleh mertuanya untuk mandi-mandi. Untuk apa? Agar mudah melahirkan. Mandi-mandi. Tujuan dari mandi-mandi apa? Agar mudah melahirkan. Kemudian kata mertuanya, lebih mudah lagi kalau kamu menyuruh istrimu mandi dengan membawa, tahu apa Pak? Kucing. Ya, kenapa dipilih kucing? Bukan dipilih sapi misalkan. Hah?
Maka perhatikan, kenapa dipilih kucing? Bukan dipilih sapi atau yang lain. Dipilih kucing. Coba lihat, kalau kucing lagi melahirkan, berapa anak yang dia lahirkan? 1, 2, lebih 3, lebih 4, 5 minimal kadang-kadang. Pernah nggak kucing menggap-menggap seperti ibu-ibu kalau lagi melahirkan? Enggak, keluar begitu saja. Nah, maksudnya adalah kucing tersebut ketika dibawa mandi, padahal mana kucing bisa kena air? Kalau kucing dibawa mandi maka akan memudahkan si ibu-ibu tadi melahirkan. Ini sama dengan menyamakan selain Allah. Dalam hal ini apa? Kucing. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Dalam perihal yang khusus milik Allah. Apa perihal khusus milik Allah? Yaitu apa? Memberikan kemudahan. Tidak, kekuasaan itu. Tidak ada yang berhak memberikan kemudahan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat bejaknya kesyirikan. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah, disamakan dengan kucing, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini letak kezalimannya, menyamakan sang Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah? Tidak pantas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjawab sudah. Kenapa dosa syirik tidak diampuni? Karena dia kezaliman yang sangat nyata. Dan Bapak Ibu, saya ingin menyatakan di dalam kajian ini, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu siksanya tambah berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang miskin. Saya ulangi ya, dosa dikerjakan tanpa alasan itu siksanya tambah berat di sisi Allah. Seperti orang miskin sombong. Pantas? Enggak. Ya, tidak pantas. Orang miskin sombong enggak pantas. Coba gimana orang miskin sombong? Hei, kalian yang punya mobil mewah, nih saya punya sepeda ontel. Kan enggak pantas. Orang kaya saja kalau sombong apa? Bukan pantas, Pak, dosa besar. Kena perangkap Bapak. Dosa besar. Iya, sombong itu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah debu yang berterbangan dari kesombongan. Dosa besar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seorang pemimpin, raja, presiden berdusta. Azan? Ya, ingatkan saya setelah azan, setelah sholat, melanjutkan cerita ini, yaitu poinnya dosa yang dikerjakan tanpa motivasi adalah siksanya tambah besar dan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan karena akan azan Isya dan sholat Isya. Setelah sholat Isya kita lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sebutkan bahwa dari
definisi kesyirikan, kita akhirnya mengetahui jawaban kenapa syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah, karena menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang tidak pantas untuk disamakan. Karena Allah memiliki hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sebutkan tadi sebagai penjelasan lagi bahwa dosa tambah besar siksanya di sisi Allah jika dikerjakan tanpa alasan. Saya tadi sudah sebutkan satu contoh, di antaranya yaitu orang miskin sombong. Yang kedua adalah orang pemimpin yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang memerintah, dia yang melarang, dia punya peraturan, dia malah berdusta. Ini tidak pantas. Kenapa dia berdusta? Tidak ada alasan untuk dia berbohong, karena semua perintah di tangannya. Contoh yang ketiga, dosa dikerjakan tanpa motivasi, siksanya tambah besar adalah seorang yang tua renta, peot, semestinya dia mikir kuburannya yang berukuran 1,5 meter kali 2,5 meter, ini malah berzina. Megang gelas saja gemetar berzina. Ini kan namanya dosa dikerjakan tanpa motivasi. Kalau anak muda berzina, apa? Hah? Dosa besar, bukan wajar. Ya, lebih besar lagi kalau orang tua renta, peot, pikun berzina. Ini dosa-dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Nah, begitu juga kesyirikan. Dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa alasan. Coba alasannya apa orang mensyirikan Allah? Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Kenapa minta kepada yang lain? Kenapa menyamakan Allah dengan pohon pisang? Tahu Pak? Seorang kalau menabrak kucing, maka mulai sugesti di dalam dirinya, ini motor, ini mobil sudah tidak nyaman dipakai. Ini menganggap sial dengan kucing, ingin membuang kesialannya, maka ditabrakkan kemana? Pohon pisang. Ya, lihat, Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir disamakan dengan pohon pisang. Ini tidak ada motivasi di dalamnya. Meninggalkan Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur, ditinggalkan pergi meminta keselamatan kepada makhluk, bahkan makhluk yang tidak memberikan keselamatan, bahkan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ini dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Itulah kesyirikan. Makanya zulmun azim, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Coba apa motivasinya orang memakai jimat? Minta keselamatan, minta kekebalan, minta penjagaan diri. Kenapa tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keselamatan, yang maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa? Meninggalkan Allah yang seperti itu, pergi kepada jimat yang dibuat oleh makhluk. Ini dosa yang dikerjakan tanpa apa? Motivasi. Coba kalau kita ingin melaksanakan hajat, bangun rumah, buka toko, mengadakan perjalanan, mengadakan pernikahan, kenapa kita minta pendapat, minta hari baik kepada orang yang dianggap bisa menerawang hari baik? Kenapa kita tidak beristikharah, minta kebaikan kepada yang memberikan segala kebaikan? Ya, ingin beli motor, bawa mesin motornya kepada orang tersebut, nanya. Yang namanya ditanya, kalau tidak menjawab dia gengsi.
nanti dikatakan tidak berilmu. Ini adalah dukun-dukun gadungan palsu. Ada cerita menarik Pak, saya teringat tentang cerita dukun gadungan, dukun palsu. Sebuah tim sepak bola di Afrika pergi ke dukun. Ketika ingin bermain sepak bola, bertanding, dia pergi ke dukun. Kemudian dia minta agar dirajah, ditulisi macam-macam. Kata sang dukun, mau dirajah di mana? Di punggung dengan di kaki. Dirajahlah semuanya. Perjanjian, kalau menang maka akan diberikan imbalan sekaligus. Ini setengahnya baru, kemudian kalau menang nanti dikasih setengah lagi. Bertanding ternyata kalah. Kemudian klub ini datang ke dukun tersebut. Kamu dukun gadungan, tukang tipu, ya, tidak benar. Kemudian sang dukun lebih pintar dari mereka semua ini. Sebentar, kalian kalahnya di mana? Gol yang tercipta gimana? Kata si klub tersebut, kalahnya kami di menit terakhir dengan sundulan kepala. Kata si dukun, mohon maaf, bukan salah saya. Kalian cuma minta rajah di badan dengan di kaki, kepala enggak. Dukun palsu, cuma duit. Disamakan Allah dengan itu. Coba bayangkan. Bukankah ini pengerjaan dosa tanpa motivasi? Bapak ibu saudara-saudari, waktu sudah habis dekat, sudah hampir dekat habisnya, maka saya pada kesempatan terakhir ini hanya ingin menyebutkan 2 poin lagi. Yang pertama, contoh-contoh kesyirikan dan kenapa disebut kesyirikan. Ini penting. Misalkan seorang ketika memakai jimat, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Pertanyaannya, kenapa disebut perbuatan syirik? Memakai jimat kenapa disebut perbuatan syirik? Jawab dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Yang bisa jawab saya kasih minyak wangi. Iya, mudah-mudahan gak habis. Iya. Hah? Memakai jimat syirik nggak? Kenapa? Jawab dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Menduakan Allah, menyamakan jimat dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa di sini hal ini? Hah? Orang pakai jimat motivasinya apa? Mendapatkan kekuasaan, menahan mara bahaya, menahan penyakit. Jadi sekarang kita tahu kenapa ini disebut kesyirikan. Memakai jimat, kenapa kesyirikan? Karena menyamakan apa tadi? Jimat dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu apa? Meminta keselamatan. Jazakallah khair. Silakan Pak, ambil. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan lagi contoh dari kesyirikan. Ini poin yang sebelum terakhir, yaitu pergi ke dukun. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, meskipun hadisnya lemah tapi maknanya sahih, man tasahhara faqad asyrak. Barang siapa yang bermain sihir, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Sama jawabannya. Pasti terjadi penyamaan. Silakan. Nggak ada dia.
Hah? Silakan. Menyamakan apa? Apa Pak? Menguasakan Allah, menyamakan kekuasaan Allah. Bisa ada yang lebih menjelaskan lagi? Kenapa orang pergi ke dukun syirik? Syirik nggak? Kenapa? Nah ini yang belum tahu. Ini yang ingin saya kupas. Kenapa? Sama jawabannya. Menyamakan tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah di sini? Kekuasaan, memberikan keselamatan, minta tabir, minta kebaikan, hari-hari baik, ya, meminta keselamatan, meminta rezeki kepada makhluk. Contoh yang lain, yang ketiga, yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Kenapa dinamakan kesyirikan? Ketika seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Seperti orang mengucapkan, demi Allah, misalkan maling ketangkap, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang melahirkan saya tidak mencuri. Syirik nggak ini? Syirik. Kenapa? Hah? Penyamaan. Siapa di sini yang disamakan? Selain Allah. Siapa selain Allah di sini? Rasulullah, ibunya disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah di sini? Perhatikan baik-baik. Orang tatkala bersumpah, kayak maling tadi bersumpah, ya, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya 7 turunan, saya tidak mencuri. Untuk apa dia bersumpah? Salah satu tujuan orang bersumpah adalah untuk menekankan pembicaraannya, menyebutkan yang dia agungkan, untuk menekankan pembicaraannya. Maka ketika dia menyebutkan demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi keturunan saya 7 turunan, ini berarti dia sudah mengagungkan selain Allah. Maka jawabannya, kenapa bersumpah dengan nama selain Allah? Kesyirikan. Karena terjadi penyamaan selain Allah. Selain Allah di sini siapa? Ibunya, Rasulnya, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa itu perkara khusus milik Allah? Yaitu mengagungkan atau pengagungan. Tidak pantas diagungkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, poin terakhir sebelum masuk pertanyaan, saya ingin mengajak kepada siapa saja, baik yang hadir di majlis ini ataupun yang nanti melihat video ini, kapan saja Anda melihatnya, maka jika Anda baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, nyaman hidup, banyak rezeki, sehat, atau sakit, terhimpit, banyak hutang, ingin nikah lagi, maka jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena dalil-dalil berikut. Yang pertama, dan ini disebut oleh para ulama qabaihus syirk, buruknya kesyirikan dilihat dari ayat-ayat berikut. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 114. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam kesyirikan. Pasti tiketnya neraka. Satu, buruknya kesyirikan. Yang kedua, buruknya kesyirikan dilihat dari surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh benar-benar Allah telah haramkan.
kurang apa lagi tuh? Kalau ada dalam bahasa Arab qad, kata-kata qad, kemudian setelahnya fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, maka menunjukkan penekanan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh telah benar-benar diharamkan atasnya surga. Pasti haram surga atasnya, dan tempatnya yang paling pantas neraka, dan tidak ada satu penolong pun bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini ayat yang kedua yang menunjukkan buruknya kesyirikan. Ayat yang ketiga yang menunjukkan buruknya kesyirikan, dan berpikir Anda matang-matang ketika Anda ingin mensyirikkan Allah, walau dalam keadaan sempit, terhimpit, banyak utang, kesulitan. Jangan pernah mensyirikkan Allah. Pikirkan ayat-ayat ini baik-baik. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan maka sungguh amalanmu akan benar-benar terhapus. Semuanya terhapus dari A sampai Z. Dari mulai dia beramal ketika balik sampai dia mati, amalannya hapus. Walau satu kali kesyirikan, walau satu kali menggantung jimat, walau satu kali pergi dan percaya kepada tukang ramal, walau sekali bertabaruk dengan selain Allah, habis sholatnya, habis puasa, zakat, haji, umrah, habis. Nol. Ya, jangan pernah berkenalan dengan dosa syirik. Musibah terbesar bagi seorang manusia. Dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Yang demikian itu adalah petunjuk Allah, yang Allah akan berikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau para nabi melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus semua amal ibadah mereka. Para nabi seperti itu, bagaimana kita-kita? Ini 3 ayat yang merupakan buruknya kesyirikan. Pertama, tidak diampuni, pasti tiketnya neraka. Yang kedua, telah diharamkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka, tidak ada penolong satupun di akhirat. Yang ketiga, yaitu amalannya akan terhapus. Alhamdulillah, selesai pada waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan, bagaimana hukum orang tua kita yang banyak syirik karena dakwah belum semarak di masa itu, sedang kita sering menyalahkan orang tua kita? Maka jawabannya, kalau sudah kita ketahui orang tua kita melakukan penyimpangan kesyirikan, maka dinasihati. Ya, jika sudah meninggal, maka itulah takdir Allah. Anda jangan pernah melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Wallahu a'lam. Apa hikmah bahwa kita hidup di dunia sebentar tapi siksa di neraka selamanya? Maka jawabannya, hikmahnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mau sebentar di neraka, mau lama, mau selamanya, itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Dan pertanyaan seperti ini selalu tancapkan di dalam hati sebelum segala sesuatunya. Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Saya pernah juga ditanya, Pak Ustadz, mana keadilan Allah? Orang kafir, musyrik mungkin 60 tahun saja, 60 tahun dunia, tapi kenapa di akhirat dia selama-lamanya di neraka?
tidak keluar dari api neraka? Maka jawabannya yang sangat mudah, Rabbmu tidak menzalimimu. Itu, letakkan itu dalam hati. Allah dengan siksa itu tidak menzalimi hambanya. Kenapa? Karena semua sarana fasilitas Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Mau apa? Mau Rasul Allah utus. Mau kitab pedoman Allah turunkan. Mau jalan yang benar Allah telah terangkan. Ini jalan benar, ini jalan yang buruk. Wa hadainahun najdain. Ya, Allah terangkan mana yang baik, mana. Dia masih menjalani jalan yang buruk. Salah siapa? Ya, Allah tidak berbuat zalim atas hamba-hambanya. Ini para ikhwah sekalian, wallahu a'lam. Apa yang dilakukan untuk menebus kesyirikan itu kita untuk bisa diampuni oleh Allah? Ingat, pembicaraan ini bagi orang yang mati dalam kesyirikan. Bagi yang sekarang hadir mungkin pernah melakukan kesyirikan, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan. Pernah Pak, saya ngisi kajian dengan tema yang sama kalau tidak salah di Jakarta. Ada orang langsung bertanya, ya, sambil nangis-nangis, mungkin dia merasa apa yang disampaikan terkena semua pada dirinya. Ustaz, saya ingin bertobat, lo gimana? Ya, saya ingin bertobat, maka jawabannya bertobat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Asalkan taubatnya jangan seperti Fir'aun. Ini cerita Fir'aun ini ada faidah Pak. Sebagian orang sering berpikir, saya maksiat sekali nanti bisa bertobat. Misalkan berzina, nggak apa-apa, sekali ngerasain nanti kan bisa bertobat. Minum khamar, nggak apa-apa, sekali maksiat nanti kan bisa bertobat. Pertanyaannya, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Dan apa kaitannya dengan Fir'aun? Perhatikan, ketika orang berbuat maksiat, maka meskipun dia berniat ingin bertobat setelahnya, maka tidak boleh dicoba-coba maksiat. Karena satu, siapa yang menjamin Anda mempunyai umur untuk bisa bertobat? Yang kedua, kalaupun Anda bisa menjamin Anda punya umur untuk bertobat, siapa yang bisa menjamin Anda bisa bertobat, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bertobat? Yang ketiga, kalau Anda punya umur, diberikan petunjuk untuk bertobat, siapa yang menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Persis seperti kejadian Fir'aun. Fir'aun itu Pak, dia itu mukmin, muslim. Saya sadar mengatakan ini. Mukmin, muslim Fir'aun itu. Cuma iman dan Islamnya tidak diterima. Kenapa? Karena terlambat taubatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun sudah benar-benar meyakini dirinya benar-benar tenggelam, baru dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Makanya saya katakan Fir'aun itu apa? Mukmin muslim, cuma terlambat. Lihat ayat selanjutnya, Allah membalas perkataan Fir'aun, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu mau beriman Fir'aun? Dulu engkau maksiat dan termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Maka tidak diterima imannya. Tidak diterima imannya Fir'aun. Kenapa? Karena menunda-nunda taubat. Maka saya katakan, siapa saja yang pernah melakukan kesyirikan, cepat-cepat bertobat. Sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuninya, asal kita benar-benar bertobat. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadi yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunan?
Ampunan terbesar salah satu syaratnya tidak mensyirikkan Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak manusia, jika engkau nanti hari kiamat datang kepadaku dengan membawa sejagat raya dosa, dosanya saking banyaknya sejagat raya, aku akan ganti dosamu itu dengan sejagat raya ampunan, asalkan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, tauhid, tidak mensyirikkan Allah itu kunci sukses dunia akhirat. Wallahu a'lam. Kalau seorang hamba mendapat ampunan, apa masih dapat balasan di dunia atau diazab di kubur? Maka jawabannya, kalau orang diampuni oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah orang muslim nantinya dimasukkan ke surga setelah masuk neraka? Karena jika mengkaji Al-Quran dengan ilmu saya, orang yang masuk neraka akan kekal selamanya. Mohon penjelasan. Maka jawabannya, selama tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan di bawah kehendak Allah. Dalilnya tadi sangat jelas, surat An-Nisa ayat 114 dan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ini saya takut dengan ilmu saya ini dapat dari mana ilmu? Karena jika mengkaji Al-Quran dengan ilmu saya, ini nggak benar ya. Mengkaji Al-Quran dengan ilmunya para sahabat, karena mereka generasi terbaik, mereka yang kalau salah langsung diberitahukan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikuti ilmunya para sahabat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada orang, dilihat saja dalam Kitabul Fitan, ada orang yang akan dikeluarkan dari api neraka. Ini menarik, dan saya ucapkan kepada yang bertanya, jazakallahu khairan, mengingatkan saya tentang hadis ini. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kehidupan kita sehari-hari setelah ini. Perhatikan hadis ini, dan hadis ini menjawab pertanyaan bahwa orang yang masuk neraka, kalau dia tidak mensyirikkan Allah, dia disiksa hanya karena maksiatnya bukan syirik, maka tetap akan dikeluarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa orang-orang nanti yang di dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, hatta man yakuna fi qalbi mithqala khardalin min khair, sampai orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka, sampai orang yang terakhir, ya, dia berada antara neraka dengan surga. Anggap saja tangan kiri saya ini neraka, tangan kanan saya surga. Orang ini di tengah-tengah, dia masih menghadap ke neraka. Dan ingat, di hari kiamat seorang tidak bisa berkata berbuat seenaknya. Kalau belum diizinkan oleh Allah berpaling, tidak bisa berpaling. Orang ini sudah dikeluarkan di neraka, tapi tetap dia menghadap neraka. Orang ini berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, asrif wajhi 'anin nar, fa innahu qad qashabani wa ahraqani rihuha wa zakauha." Wahai Rabbku, keluarkan aku dari api, palingkan wajahku dari api neraka. Ingat, ini neraka. Palingkan wajahku dari api neraka. Sungguh udara dan hawa panasnya neraka telah membakar wajahku. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, hal asaita in af'alu bika alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, kalau aku kabulkan permintaanmu, permintaannya apa Pak? Dimalingkan wajah. Kalau aku kabulkan permintaanmu, kupalingkan wajahmu dari neraka menghadap surga, apakah kamu mau berjanji untuk tidak minta apapun setelah ini?
Orang ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak, aku tidak akan minta apapun wahai Rabbku. Itu aja mintanya. Dipalingkan wajah dari api neraka menghadap surga. Itu aja mintanya. Fayu'tillaha al-uhuda wal mawathiq alla yas'ala ghaira alladhi sa'al. Maka orang ini bersumpah habis-habisan sama Allah. Ya Allah, aku sumpah tidak akan minta kecuali itu. Kabulkan. Maka orang tersebut pun akhirnya dipalingkan wajahnya dari neraka menghadap surga. Ketika melihat surga, sakata sakta, dia diam, terpesona, termenung melihat surga. Fa idza ra'a bahzataha wa zahrataha, dia melihat mewah dan indahnya surga, dia termenung dengan termenung yang lama. Tanpa sadar dia berdoa lagi, ya Rabbi qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Tadi udah janji habis-habisan, gak minta-minta lagi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, ma aghdarak, wahai fulan, cepat sekali engkau berkhianat. Bukankah engkau telah tadi janji habis-habisan tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Orang ini memakai satu kunci, dan pakai ini dalam doa-doa Anda. Allah tidak tahan mendengar doa ini dari seorang hamba. Orang ini memakai satu kunci, ya Rabbi la akunu ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Kabulkan doaku. Allah tidak sanggup kalau hambanya itu menghambakan, memakhlukkan dirinya di hadapan Allah. Makanya Pak, sebelum Anda, ketika Anda berdoa, sebelum Anda minta-minta sama Allah, rendahkan diri Anda kepada Allah. Hinakan sehina-hinanya. Itu adalah kunci dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan dia ke pintu surga. Fa idza balagha babaha wa ra'al jannata wa ma fiha minal nudrati was surur sakata sakta. Ketika dia didekatkan ke pintu surga, sampai depan pintu surga, belum masuk, sampai depan pintu surga, dia melihat surga dan keindahan yang ada di dalamnya, dia semakin terbengong-bengong. Maka tanpa sadar dia mengatakan, ya Rabbi adkhilnil jannah. Sebelum itu, sebelum dia berdoa tadi, Allah berkata kepada orang tersebut, maukah engkau berjanji kalau aku kabulkan permintaanmu, mendekatkanmu ke pintu surga, kamu tidak akan minta lagi apa-apa? Orang ini mengatakan dengan yakinnya, dengan pedenya, la ya Rabb, tidak wahai Rabb, aku tidak akan minta apa-apa kecuali dekat pintu surga. Fayu'tillah al-uhuda wal mawathiq. Dia menjanjikan kepada Allah dengan janji-janji. Tatkala didekatkan tadi, dia minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Allah kembali mengatakan, ma aghdara, wahai fulan, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Tadi 2 kali udah janji 2 kali, nggak tahu malu 2 kali janji soal. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, orang ini masih memakai doa yang tadi, ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqik. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling merana. Masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah pun tertawa dan dimasukkan dia ke dalam surga. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah kepada orang tersebut, ya fulan, lihat, ingat kata-kata ini. Kapan Anda tertipu dengan dunia, mendewakan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, ingat kata-kata ini, sehingga Anda tetap berorientasi akhirat, masuk surga. Dunia sebentar saja, dunia ya segitu saja. Lihat kata Allah kepada orang ini, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Ini nikmatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya fulan tamanna
wahai fulan, berangan-anganlah semua nikmat yang engkau ingin dapatkan. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, apa saja yang kamu inginkan dapatkan dari nikmat, angankan. Tamanna, ingat itu Pak. Kapan hati kita ingin berbuat curang dalam jual beli, ingat tamanna. Saya nggak mau menjual surga saya ingat tamanna. Angan-angankan semua kebaikan, tamanna. Maka dia berangan-angan semua kebaikan. Hatta idzan qata'at umniyatuh, sampai habis semua angan-angannya. Apa? Belum selesai. Kata Allah, tadzakkar hadza, tadzakkar hadza, tadzakkar hadza. Ditolong oleh Allah. Fulan, ini belum kamu angan-angankan. Fulan, ini belum kamu angan-angankan. Fulan, ini belum kamu angan-angankan. Itu penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk dalam surga. Maka sampai hatta idzan qata'at ummi al-amani, sampai selesai semua angan-angan. Allah mengatakan belum selesai ternyata. La kadzalik wa mithlahu ma'a. Kamu akan mendapatkan sesuai dengan angan-angan yang semua engkau angankan dan 2 kali lipatnya lagi. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang akan dikeluarkan dari api neraka sesuai dengan amal ibadahnya, asal selain dosa apa? Syirikan. Wallahu a'lam. Apakah semua dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah? Kenapa harus ada tingkatan atau pembagian dalam syirik? Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Bagaimana hukumnya terhadap syirik di atas? Apakah syirik di atas termasuk dosa tidak terampuni? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dosa syirik kecil, syirik khafi pun diampuni, tidak. Maka berhati-hatilah dengan dosa riya, dosa syirik kecil, karena dia termasuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang saya ambil berdasarkan ayat tadi umumnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Dan riya ini Pak, penyakitnya para ahli ibadah. Kadang-kadang riya ini datang dengan warna yang bermacam-macam. Dan kadang-kadang dia lembut sekali datangnya, maka disebut dengan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu riya. Contoh, misalkan ada orang cerita-cerita, ada orang berkata, saya sebenarnya nggak ingin cerita. Ini masalahnya masalah hati. Ini masalahnya masalah privasi saya dengan Allah. Saya takut riya. Itu riya sudah itu. Kemudian dia mengatakan, tahu nggak? Itu kipas angin yang ada di Masjid An-Nur dan Pasar Bali, yang nyumbang, yang mewakafkan, tahu siapa? Saya. Sayanya tuh ya, mending kalau dia nyebut saya, ya. Ini kadang-kadang dia nyebut, tahu nggak? Semua yang nyumbang di Masjid An-Nur siapa? Paman saya dibawa-bawa. Ya subhanallah. Inilah kesyirikan. Dan hati-hati dari dosa riya, karena dia penghapus amal ibadah. Wallahu a'lam. Kalau dulu di masa lampau sebelum mengenal sunnah melakukan kesyirikan, apa dosanya bisa terampuni? Kalau sekarang bertobat, maka jawabannya sama. Ya, asal bertobat dengan sebenarnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah anak yang hafiz Quran syafaati orang tuanya yang pada masa lalunya karena kebodohannya telah melakukan kesyirikan? Maka jawabannya, dosa kesyirikan wallahu a'lam, dia kalau tidak boleh seorang muslim bodoh dalam dosa kesyirikan. Ya. Jadi tidak bisa seorang anak mensyafaati orang tuanya yang masuk dalam keadaan dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan tidak boleh seorang muslim bodoh di dalamnya. Semua muslim tahu bahwasanya ini syirik, ini tidak syirik. Wallahu a'lam. Apakah meminta bantuan ke manusia dapat tergolong syirik, seperti meminta bantuan agar dimudahkan masalahnya, urusannya, minta bantuan dana atau uang? Minta bantuan asal hukumnya tidak boleh kecuali kepada Allah.
tetapi boleh kepada makhluk jika makhluknya mampu. Yang tidak boleh adalah dalam keadaan minta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, seperti minta anak, minta keselamatan, minta kesehatan, minta apa lagi? Perlindungan. Maka ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Wallahu a'lam. Apakah termasuk kebaikan apabila kita bertengkar dengan kedua orang tua atau pemimpin di antara kita karena kita menolak kesyirikan sedang kita di posisi yang lemah? Maka jawabannya, menasihati orang tua jangan sampai kita bertengkar, tetapi nasihati dengan bahasa yang baik, yang santun, dan hidayah di tangan Allah. Dan saya katakan, berdoalah yang banyak agar orang tua meninggalkan kesyirikan jika memang mereka melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Dan mendakwahi orang tua tidak sama seperti mendakwahi anak kecil, tidak sama seperti mendakwahi teman-teman, harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun dan sopan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika seseorang pernah melakukan dosa syirik ketika dia dulu dalam keadaan bahwa perbuatan tersebut syirik, lalu setelah datang hujjah dia bertobat? Ini sama semua. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa masuk kajian ini ke dalam hati mudah-mudahan, dan jawabannya cuma satu, yaitu bertobat dengan sebenar-benar taubat. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.